Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang cukup jarang dibahas. Perusahaan ini punya kinerja yang terus tumbuh setiap tahun, hutangnya rendah, dan rutin membagi dividen setiap tahun. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham IGAR atau PT Champion Pacific Indonesia. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan bergerak di bidang kemasan fleksibel. Untuk detail selengkapnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Kemudian kita bahas struktur pemegang sahamnya. 79,4% dipegang oleh pengendalinya dan kepemilikan di masyarakat hanya 15,1% saja. Menariknya, ada 5,4% saham yang dipegang oleh PT Kalbe Farma yang merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Saat video ini dibuat, saya tidak menemukan adanya direksi atau komisaris perusahaan yang punya kepemilikan atas saham ini. Sekarang kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham IGAR ini cenderung naik di bulan November dengan probabilitas 78%. Di mana pernah naik hingga 8,4% di tahun 2014. Sebaliknya, pada bulan September, saham ini cenderung mengalami penurunan, di mana probabilitas kenaikannya hanya 11% saja. Pernah turun hingga 34% di tahun 2016, tapi ternyata pernah juga naik 27% di tahun 2015. Bagaimana untuk tahun 2023 ini sendiri? Hingga video ini dibuat di bulan Februari tahun 2023, saham IGAR masih naik 3,1%, dengan probabilitas kenaikan dalam 10 tahun terakhir adalah 60%. Sekarang kita bahas untuk laporan keuangannya pada Q3 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa total asetnya berjumlah 878 miliar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas total aset perusahaan berasal dari pos kas dengan nominal 253 miliar. Ada juga piutang usaha sebanyak 236 miliar. Sekarang kita bandingkan jumlah kas 253 miliar ini dengan liabilitasnya. Ternyata jumlah kasnya jauh lebih besar dari total liabilitas perusahaan yang hanya 106 miliar saja. Itu pun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas hutang perusahaan berasal dari hutang usaha pihak ketiga, sebanyak 68 miliar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ada juga liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebanyak 23 miliar. Kemudian kita lihat untuk sisi ekuitasnya. Perusahaan punya ekuitas 552 miliar yang naik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dengan nominal 464 miliar rupiah. Berikutnya kita bahas untuk aspek laba ruginya. Pendapatan perusahaan berjumlah 841 miliar yang mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun 2021. Begitu juga dengan beban pokoknya yang naik dari 570 menjadi 696 miliar. Nah, karena kenaikan pendapatan yang lebih besar dari beban pokok menyebabkan perusahaan masih bisa mencetak laba bruto yang naik dari 128 menjadi 144 di tahun 2022. Sekarang kita lihat pergerakan laba periode berjalannya. Ternyata laba perusahaan naik dari 53 miliar menjadi 62,7 miliar di tahun 2022 ini. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah historical EPS. Teman-teman bisa lihat bahwa EPS saham IGAR cenderung konsisten bertumbuh setiap tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, di mana pencapaian tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini bisa dikatakan cukup konsisten, di mana hanya pernah absen pada tahun 2021 saja. Tapi, sejak tahun 2018, mereka cukup konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Dividen yield sekitar 1% dengan PER 5,4 kali dan PBV 0,8 kali, yang berarti dengan modal 568, saham ini dijual lebih murah dengan angka hanya Rp466 saja. NPM 7,4 dengan ROE 15%. Angka yang bisa dikatakan cukup baik untuk ROE-nya tapi tidak untuk NPM-nya. Di mana hal ini teman-teman harus lihat lagi kenapa NPM dan ROE-nya cukup berjauhan. Dan untuk DER-nya seperti yang sudah kita bahas tadi, hanya 19% saja, di mana total hutang perusahaan bisa dikatakan cukup kecil jika dibandingkan dengan ekuitasnya maupun saldo kasnya sendiri.
Untuk pergerakan harga saham, dulunya saham ini sempat di angka 670, tapi sempat juga di angka 188. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya berada di angka Rp466. Kita masuk kepada historical PBV. Saham ini punya rata-rata PBV sekitar 0,8 kali, yang berarti saat video ini dibuat, PBV-nya berada di angka PBV rata-rata dalam 3 tahun terakhir. Dulunya sempat diperdagangkan pada PBV di atas 1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,6 kali. Kita masuk kepada kesimpulan, apakah saham IGAR ini menarik dengan harga 466? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang tadi sudah kita bahas. Tapi apabila teman-teman tertarik dengan saham ini, alangkah lebih baik jika menunggu hingga harganya di bawah 400. Tapi ingat, ini hanya asumsi, bisa benar, bisa juga salah. Semua kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Oh iya, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik mempelajari cara analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook ini bisa bermanfaat. Di sini banyak pembahasan yang disajikan terkait cara analisa laporan keuangan secara point by point, mulai dari saldo kas di komponen aset hingga ke analisa arus kas. Semuanya dijabarkan secara satu persatu. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis, di mana diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat.